Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata pelajaran matematika wajib di hari Kamis. Hari ini silahkan kalian siapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat materi yang ada di video. Silahkan kalian berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Yang akan saya bahas untuk hari ini itu adalah penyelesaian soal peluang majemuk. Karena setelah pembelajaran yang kemarin, kuis dan tes lisan yang kemarin, masih banyak yang belum memahami untuk soal peluang majemuk, terutama untuk bagian kejadiannya, membedakan peluang majemuk yang satu dengan peluang majemuk yang lain, seperti itu. Untuk materi yang pertama, kita sudah belajar 4 submateri peluang majemuk. Peluang majemuk yang pertama kita pelajari adalah peluang kejadian saling bebas, lalu peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian tidak saling lepas, dan peluang kejadian bersyarat. Kita sudah mengetahui bahwa masing-masing submateri ini memiliki karakteristik yang berbeda. Peluang kejadian saling lepas itu terjadi dari satu benda yang sama, tetapi tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Sedangkan peluang kejadian tidak saling lepas itu terjadi dari satu benda yang sama, tetapi mungkin saja terjadi bersamaan. Peluang kejadian saling bebas itu adalah kemungkinan dua benda yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Sedangkan peluang kejadian bersyarat itu, peluang kejadian yang pertama akan mempengaruhi kejadian selanjutnya. Baik kejadian yang kedua, kejadian ketiga, kejadian keempat, dan seterusnya. Seperti itu. Untuk peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, cara membedakannya tinggal kalian lihat di kejadiannya. Apakah ada anggota kemungkinan yang sama atau tidak? Kalau tidak ada berarti saling lepas, kalau ada anggota yang sama berarti tidak saling lepas. Rumusnya sudah kita bahas. Untuk materi yang pertama, pembahasan soal yang pertama seperti ini. Dua buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan anggota dari kejadian-kejadian berikut. Yang pertama, jumlah mata dadu 10. Yang kedua, mata dadu kedua bilangan ganjil. Yang ketiga, mata dadu pertama bilangan prima. Yang keempat, kedua mata dadu adalah bilangan genap. Yang kelima, jumlah mata dadu lebih dari 11. Yang keenam, jumlah mata dadu kurang dari atau sama dengan 3. Kenapa saya angkat soal ini? Karena ketika kuis kemarin dan tes lisan kemarin banyak yang terjebak. Jadi karakteristik dari soal peluang itu mungkin kalau dalam segi hitungan tidak sesulit dimensi 3 atau statistika di kelas 12 ini. Tidak ada hitung-hitungan yang rumit. Tetapi ketika itu kalian harus dihadapi dengan soal yang memakai logika kalian. Nah, seperti inilah salah satunya. Kita akan bahas satu persatu untuk masing-masing permasalahan ini. Oke, ini adalah sampel dari dua buah dadu. Tes lisan kemarin masih banyak yang menjawab dua buah dadu jumlah sampelnya adalah 12. Baik di kelas IPA maupun di kelas IPS. Saya sangat miris sekali karena sebenarnya ini adalah dasar. Kemarin sudah saya bahas untuk mencari sampel itu menggunakan aturan perkalian. Banyaknya sampel benda pertama dengan banyaknya sampel benda kedua kalikan. Bukan bendanya yang dikalikan. Kalau ada 2 dikali 2 bukan seperti itu. Tapi jumlah sampelnya yang kalian kalikan. Dadu pertama 6, dadu kedua 6. 6 kali 6, 36. Dadu dengan uang logam 2, dadu 6, 12. Seperti itu maksud saya. Permasalahan yang pertama, jumlah mata dadu 10. Kalau ada kata-kata jumlah, berarti kalian tambah. Tambahkan 2 dadu yang ada di sini, yang kalau dijumlahkan hasilnya 10. Ada 4,6, 5,5, 6,4. Ini adalah anggota-anggota dari jumlah mata dadu 10. Yang kedua, mata dadu kedua adalah ganjil. Silakan kalian cari mata dadu kedua yang ganjil. Mata dadu kedua itu yang di belakang ini. Yang ganjil yang mana saja? Ada 6 kali 3, 18 anggota. Ada 1,1, 2,1, sampai dengan 6,5. Loh, kenapa 6 juga ikut? Karena
Yang dadu pertama itu nggak ada syaratnya, bebas apapun. Yang syaratnya itu cuma dadu kedua, yaitu ganjil. Dan bilangan ganjil di dadu hanya 1, 3, dan 5. Yang ketiga, mata dadu pertama bilangan prima. Sama halnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi dadu kedua, ini dadu pertama. Bilangan prima di dadu hanya 2, 3, dan 5. Berarti ini dia. 2,1, 2,2 sampai dengan 5,6. Sorry, 5,6 ya. Karena 6 itu bukan bilangan prima, tapi dia di dadu kedua. Sedangkan dadu pertamanya bilangan prima, yaitu 5. Yang keempat, kedua mata dadu adalah bilangan genap tanpa ada kata-kata jumlah. Berarti kalian lihat yang dua-duanya itu bilangan genap, yaitu ini dia. 2,2, 2,4, 2,6 sampai dengan 6,6. Seperti itu. Yang kelima, jumlah mata dadu lebih dari 11. Kalau misalkan ada kata-kata lebih dari, berarti angka yang disyaratkan itu tidak masuk. Hanya 6,6, yaitu 6 tambah 6, 12. Kenapa 6,5 tidak masuk? Karena 6 tambah 5 itu kan 11, sedangkan ini kan syaratnya lebih dari 11. Yang keenam, jumlah mata dadu kurang dari atau sama dengan 3. Kalau ada kata-kata atau sama dengan, berarti kalian lihat di sini, 3 itu juga termasuk ke dalam anggotanya. Yang dijumlahkan 3, yaitu ada 1,1, kalau dijumlahkan hasilnya 2, 2,1 dan 1,2 yang kalau dijumlahkan hasilnya 3. Seperti itu. Jadi seperti inilah cara kalian memahami soal. Jangan sampai hitung-hitungannya yang gampang, tapi kalian terkecoh dengan soalnya. Gitu. Jadi kalian harus memainkan logika kalian. Untuk pembahasan soal yang kedua. Sebuah kartu remi atau kartu bridge diambil dari satu set lengkap 52 kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu as atau kartu bergambar. Kartu bergambar itu terdiri dari king, queen, sama jack. Di sini ada kata-kata atau. Salah satu ciri-ciri, salah satu submaterinya peluang kejadian saling lepas atau tidak saling lepas itu adalah kata-kata atau. Nah, tinggal kalian memilihnya. Ini peluang kejadian saling lepas atau peluang kejadian tidak saling lepas. Seperti itu. Nah, kartu bridge itu satu setnya 52. Seperti apa penggambarannya? Yaitu seperti ini. Jadi, kartu bridge itu terdiri dari ada 4 jenis gambar. Yang pertama, keriting, wajik, sekop, dengan hati. Jumlahnya masing-masing itu ada 13, 1 sampai 10, dan 3 gambar, queen, king, sama jack, di masing-masing gambar yang lain. Nah, yang diminta di sini adalah terambilnya kartu as. Bukan karena provider kartu as itu hanya hati, tapi kartu as itu ada 4. As keriting, as wajib, as sekop, dengan as hati. Lalu terambilnya kartu bergambar, di masing-masing bagian ini ada 3. Yang pertama untuk yang keriting, ini untuk yang wajik, ini untuk yang sekop, dan ini untuk yang hati. Nah, kalian lihat di sini, apakah ada anggota yang sama? Tidak, tidak ada anggota yang sama. Berarti mereka tidak mungkin muncul bersamaan. Walaupun dalam satu benda yaitu kartu remi atau kartu bridge, tapi mereka tidak bisa muncul bersamaan. Baik yang as maupun yang gambar ini. Makanya ini dikatakan sebagai peluang kejadian saling lepas. Jadi tinggal kalian masukkan ke dalam rumus PA gabung B, PA ditambah PB. Untuk peluang yang pertama, PA-nya adalah 4/52, ada 4 anggota, dan 52 sampelnya. Dan peluang yang B, 12/52. Jadi tinggal ditambahkan 4 tambah 12, 16/52. Seperti ini cara membedakan peluang kejadian saling lepas dengan tidak saling lepas, bahkan dengan saling bebas. Kalau saling lepas itu kalau saling lepas itu satu bendanya itu tidak mungkin terjadi bersama-sama. Tapi kalau saling bebas itu dua hal yang berbeda yang tidak saling mempengaruhi. Seperti itu. Nah, ini pembahasan soal yang ketiga. Terdapat 2 wadah yang berbeda, dengan masing-masing wadah terdapat bola di dalamnya. Pada wadah pertama terdapat 5 bola kuning dan 4 bola merah. Pada wadah yang kedua terdapat 6 bola hitam dan 2 bola hijau. Pada setiap wadah akan diambil masing-masing bola.
Tentukan peluang yang terambilnya 2 bola kuning pada wadah pertama dan 1 bola hijau pada wadah kedua. Berikut adalah penggambarannya. Ada 2 wadah yang berbeda. Ini ada 5 bola kuning, 4 bola merah. Ada 6 bola hitam, 2 bola hijau. Ketika kalian mengambil bola untuk wadah yang ini, bisa saja yang terambil adalah bola warna merah dengan bola warna kuning. Kita tidak ada yang tahu. Saya kembalikan dulu bolanya. Namun di soal yang diminta adalah terambilnya 2 bola kuning. Dan kita tidak tahu bola kuning yang mana yang akan terambil. Begitupun juga di wadah yang satunya lagi, di wadah kedua. Kita tidak tahu bola hijau mana yang terambil. Ketika kalian mencari peluang ini, kalian tentukan dulu sampelnya. Sampel wadah pertama itu ada 9 bola jumlahnya, ada 2 bola yang diambil. Berarti 9 kombinasi 2 adalah 36. Untuk sampel wadah yang kedua, dari 8 bola hanya 1 yang diambil. Jadi 8 kombinasi 1 sama dengan 8. Di sini dapat terjadi perbedaan. Jadi kalau misalkan ada lebih dari 1 bola yang diambil, silahkan kalian pakai kombinasi. Seperti ini. Tapi jika misalkan hanya 1 bola yang diambil, boleh pakai kombinasi, boleh tidak. Karena kalau pakai kombinasi pun, kombinasi 1 pun hasilnya tetap dengan bilangan yang sama, yaitu 8, atau mungkin angka yang lain. Nah, terus kejadian wadah yang pertama, terambilnya 2 bola kuning. Ada 5 bola kuning, kita tidak tahu bola kuning yang mana yang terambil, makanya kita menggunakan kombinasi 5 kombinasi 2. Berarti prosesnya seperti ini bersama dengan hasilnya adalah 10. Untuk kejadian yang kedua, ini 2 kombinasi 1 sama dengan 2. Ada 2 kemungkinan bola yang terambil, salah satunya yang bisa diambil. Dari sini penggambarannya kita tahu bahwa ada 2 benda yang berbeda, 2 wadah yang berbeda. Ketika kalian mengambil bola kuning, tidak akan mempengaruhi terambilnya bola hijau. Ketika kalian mengambil bola hijau, juga tidak akan mempengaruhi terambilnya bola kuning. Seperti itu maksud saya. Makanya ini dinamakan peluang kejadian saling bebas, karena tidak saling mempengaruhi. Artinya tinggal kalian masukkan ke dalam rumus, peluang yang pertama 5/18, itu hasilnya dari 10/36, sama-sama dibagi 2, hasilnya 5/18. Peluang yang kedua 2/8, yaitu 1/4. Tinggal kalian kali, 5/18 dikali 1/4, sorry ini 1/4 ya. Harusnya di sini 18 dikali 4, bukan 18 dikali 2. 18 dikali 4 berapa? Tinggal kalian cari di situ. 18 dikali 4, 8 kali 18 dikali 4, 72. Berarti di sini 5/72 harusnya, bukan 5/36. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 4. Di pembahasan soal nomor 4, seperti ini soalnya. Dalam sebuah wadah, terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai 30. Tentukan peluang jika diambil 2 buah bola dengan cara 1/1 tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian, berarti syaratnya itu tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambilnya bola bernomor 5, lalu bola bernomor kelipatan 7. Jadi yang pertama, ketika kamu mengambil, peluang terambilnya bola kelipatan 5, lalu bola bernomor kelipatan 7. Jadi ada 30 bola bernomor 1 sampai 30. Jadi sampelnya, untuk sampel yang pertama, sampel kejadian yang pertama itu ada 30. Yang diminta adalah terambilnya peluang bernomor kelipatan 5. Kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Berarti kejadiannya itu ada 6. Peluangnya ada 6/30. Lalu diambil 1 bola tanpa pengembalian. Misalkan yang diambil itu adalah bola nomor 5 tanpa pengembalian. Berarti sisa bola yang ada di wadah itu hanya tinggal 29. Karena 1 bola diambil tanpa pengembalian. Jadi semua jumlahnya ada 29. Terambil bola bernomor kelipatan 7, yaitu 7, 14, 21, dan 28.
Di sini berarti ada 4. Peluangnya, peluang B setelah kejadian A, itu ada 4/29. Karena ini adalah peluang kejadian bersyarat, ada rumus seperti ini. PA irisan B sama dengan PA dikali P, kejadian B setelah kejadian A, 6/30 dikali 4/29. Setelah dikalikan hasilnya 24/870. Seperti inilah contoh pembahasan soal untuk masing-masing soal peluang majemuk, peluang kejadian saling lepas, saling bebas, tidak saling lepas, dan bersyarat. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi, ini yang harus kalian ingat, konsepnya yang harus kalian ingat. Kita tahu bahwa materi peluang itu tidak menghitung secara banyak, tetapi kalian harus menggunakan logika kalian untuk menentukan kejadiannya apa, sampelnya apa. Seperti itu. Pesan dari saya, tolong jangan keluar-keluar kelas, jangan buat keributan. Silakan kalian catat dan kalian kumpulkan kembali bukunya di meja saya untuk kelas 12 IPS 1, IPS 2. IPS 1 dan IPS 3. Tolong jangan buat keributan. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.